Halo para YouTubers, jumpa lagi bersama saya Feryandi Rainando Sembiring. Dalam video kali ini, saya akan membahas yaitu asal-usul alay yang menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Tetaplah di Feryandi Channel. Halo semuanya, sebelum nonton jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Alay merupakan sebuah istilah yang merujuk pada sebuah fenomena perilaku remaja di Indonesia. Istilah ini merupakan stereotip yang menggambarkan gaya hidup yang dianggap kampungan atau norak. Selain itu, alay juga merujuk pada gaya yang dianggap berlebihan alias lebay dan selalu berusaha menarik perhatian dalam gaya bahasa, terutama bahasa tulis. Alay merujuk pada kesenangan remaja yang menggabungkan huruf besar, huruf kecil, dan juga menggabungkan huruf dengan angka dan simbol yang menyingkat secara berlebihan atau membolak-balik huruf sehingga membentuk kosakata baru. Dalam gaya bicara, mereka berbicara dengan intonasi dan gaya yang berlebihan. Di negara tetangga Filipina, fenomena alay ini juga disebut sebagai hegemon yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, kawan-kawan, kalian pasti belum tahu kan dari mana asal-usul alay di Indonesia? Begini sejarahnya. Sejarah alay sebenarnya sama dengan kemunculan anak-anak muda crossboy pada masa akhir 1960-an dan awal 1970-an. Kemudian menginjak pada remaja atau ABG atau anak gaul pada tahun 1990-an. Kelompok-kelompok ini lahir dari fenomena budaya populer seiring makin gencarnya ekspansi industri dan arus informasi. Fenomena alay bermula dari kebiasaan menulis pesan singkat atau yang disebut SMS. Karena keterbatasan karakter, yaitu 160 karakter saja, orang cenderung untuk meringkas pesannya. Salah satu cara untuk meringkas pesan ini adalah dengan cara mengurangi huruf dari yang seharusnya ditulis. Fenomena ini kemudian makin berkembang dengan kemunculan media sosial yaitu Friendster maupun juga Yahoo. Para pengguna media sosial merancang tampilan halamannya sedemikian rupa untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari orang lain. Hal serupa juga dilakukan ketika Facebook muncul maupun juga Twitter. Tulisan alay yang mencolok salah satunya berfungsi untuk mendapatkan perhatian lebih dari teman-teman Facebook mereka. Menurut dari berbagai sumber mengatakan, kata alay sendiri mulai populer pada sekitar tahun 2008 hingga tahun 2010-an, ketika kata alay berhasil menjadi topik trending di Twitter. Kata alay sendiri telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lewat internet. Walaupun pada mulanya istilah alay hanya untuk merujuk penggunaan gaya tulisan yang khas pada pesan singkat atau media sosial, tetapi alay kemudian juga digunakan untuk merujuk ke banyak hal seperti gaya berpakaian, cara bergaul, bermusik, film, iklan, sampai acara televisi. Hal ini membuat alay menjadi semacam budaya tidak hanya bagi anak muda, tetapi juga orang dewasa. Soal bahasa pasti sudah sangat familiar karena istilah bahasa alay merujuk pada bahasa tulis yang mencampurkan bahasa gaul cakap, bahasa Inggris, singkatan, kode, angka, dan visualisasi. Bahasa ini berkembang di kalangan remaja, khususnya remaja SMP maupun SMA di Indonesia. Selain gaya berbahasa, kalangan alay juga memiliki gaya penampilan yang khas. Beberapa artikel menerangkan tentang ciri-ciri gaya berbusana alay, seperti atasan dan bawahan dengan warna yang bertabrakan, celana pensil, busana yang terlewat ketat atau kedodoran atau gombor,
celana melorot untuk memperlihatkan boxer, kemeja kotak-kotak berwarna mencolok, memakai kacamata gaya bukan minus, dan memakai aksesoris yang secara berlebihan. Pakaian-pakaian tersebut biasanya adalah barang tiruan atau imitasi dari merek distro ternama. Untuk gaya rambut, Alay biasanya mewarnai rambut dengan warna-warna yang mencolok dan ditata dengan gaya polem. Selain itu, tindik telinga, hidung, atau lidah juga cukup populer di kalangan Alay. Aliran emo, punk, dan harajuku tampaknya memiliki pengaruh terhadap gaya yang berkembang dalam kelompok ini. Ya, kesimpulannya, Alay memiliki selera hiburan tersendiri seperti musik, film, atau tontonan televisi. Beberapa kelompok musik diidentikan dengan selera musik Alay seperti Setia Band, Wali, The Bagindas, dan Kangen Band. Alay juga sering disebut sebagai penonton bayaran pada acara-acara televisi seperti Dahsyat, Inbox, Facebooker, Rumah Kuya, dan lain-lain. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dalam acara Feryandi Channel. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!